Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita di sini bersama-sama lagi untuk membahas materi ilmu pengetahuan sosial di tema 5. Sebelum mulai belajar, Bunda harap kalian semuanya sudah mempersiapkan segala peralatan dan jangan lupa untuk berdoa. Jika kalian belum berdoa, silakan video Bunda dijeda dulu dan silakan untuk berdoa. Baiklah, kita awali materi dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, manfaat AFTA, ekspor impor Indonesia, kerjasama ketenaga kerjaan, peningkatan kualitas SDM, dan ada lambang ASEAN. Kerjasama di bidang ekonomi. Manusia perlu kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu juga antar negara, satu negara perlu bekerja sama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan warganya. Contoh kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara ASEAN. Melakukan promosi pariwisata dan perdagangan supaya perdagangan dan pariwisatanya maju dan pendapatan negara bisa meningkat. Menyediakan cadangan pangan, misalkan suatu negara kekurangan produksi beras bisa meminta tolong atau bekerja sama dengan negara lain. Menyelenggarakan proyek industri, ini akan lebih lanjut dibahas di tema berikutnya tentang industri apa saja yang didirikan bersama-sama oleh negara-negara ASEAN. Dan membuat kawasan perdagangan bebas atau AFTA, ASEAN Free Trade Area. Mengenai AFTA, ASEAN Free Trade Area, AFTA ini didirikan untuk menjadikan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Jadi ada banyak sekali kesepakatan-kesepakatan, peraturan-peraturan yang dibuat bersama agar produk-produk negara ASEAN ini bisa juga berjaya atau bisa berdaya saing di pasar global di negara-negara luar ASEAN. Manfaat AFTA bagi Indonesia dan negara lain: meningkatkan pendapatan negara, memenuhi kebutuhan konsumsi negara, mengurangi pengangguran, meningkatkan kerjasama antar anggota ASEAN. Mengenai ekspor impor, Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah dan juga banyak kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan juga industri. Kegiatan ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke luar negeri. Misalnya, produksi gerabah di Kasongan dikirimkan ke Singapura. Kemudian impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli barang dari luar negeri. Misalnya, Indonesia membeli mesin dari Singapura. Indonesia berperan aktif dalam pertukaran barang antar negara ASEAN yang dilakukan melalui kegiatan ekspor dan impor serta mendukung dan ikut serta dalam kerjasama ekonomi yang terjalin di berbagai bidang. Komoditas ekspor Indonesia, barang-barang yang diekspor dari Indonesia berupa hasil industri, semen, tekstil, kain batik ini dikirimkan ke negara lain. Hasil pertanian dan perkebunan seperti kedelai, coklat, lada, jagung, kelapa sawit, karet, kopi, teh. Hasil hutan seperti kayu, rotan, damar. Hasil peternakan dan perikanan seperti daging kemasan, udang, ikan laut, mutiara. Dan hasil pertambangan, migas, minyak bumi dan gas, dan non-migas, batu bara, logam emas, perak, besi, timah, dan nikel. Selain mengirim barang ke luar negeri, ada juga barang-barang yang diimpor oleh negara kita karena belum mampu untuk memproduksinya atau karena negara kita memang kurang dalam memiliki pasokannya di alam. Barang olahan migas. Nah, ini olahannya seperti bensin, solar, kerosin, aftur karena walaupun kita banyak tambang minyak bumi tapi kita belum bisa memproduksi sendiri seperti bensin itu belum cukup kalau
perusahaan kita yang memproduksi sendiri, harus mendatangkan bensin solar dari luar negeri. Barang konsumsi seperti makanan dan minuman yang diawetkan, daging, susu, buah. Barang industri seperti mesin pembangkit listrik, alat komunikasi, alat transportasi, dan mesin industri. Serta bahan baku industri pangan, suku cadang mesin, bahan kimia. Indonesia juga mendatangkan tenaga ahli dari negara maju untuk membantu kemajuan di Indonesia. Mengenai masyarakat ekonomi ASEAN, dengan adanya MEA berdampak pada arus perdagangan barang dan jasa semakin terbuka. Kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN semakin terbuka. Menarik investasi asing. Untuk menghadapi MEA, setiap negara perlu meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki peran bagi kepentingan bersama. Nah, untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN tadi, karena kita semuanya sudah jadi satu, Indonesia itu perlu melakukan peningkatan kualitas SDM. Yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM adalah meningkatkan kualitas pendidikan, wajib belajar 12 tahun, dan sarana pendidikan yang baik. Memberikan pelatihan kepada calon tenaga kerja, memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan asing, memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, meningkatkan jumlah tenaga terampil yang memiliki daya saing dunia. Harapannya nanti orang-orang Indonesia juga bisa bekerja di luar negeri. Nah, itu tadi tentang kerjasama ekonomi ya. Sekarang kita akan bahas pembahasan mengenai bendera dan lambang ASEAN. Ini silakan diamati, ada gambar bendera dan lambang ASEAN. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Warna bendera dan lambang itu ada warna biru, merah, putih, kuning, itu mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Warna biru artinya perdamaian dan stabilitas. Warna merah semangat dan kedinamisan. Warna putih kesucian. Warna kuning simbol kemakmuran. Dan itu ada gambar ikatan rumpun padi adalah harapan para pendiri ASEAN agar asosiasi ini ASEAN itu terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Dan lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Itu adalah materi yang kita bahas kali ini. Coba apa saja yang kita pelajari kali ini? Apa saja yang kita pelajari kali ini adalah bentuk kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN mengenai ekspor dan impor, bahan-bahan yang diekspor oleh Indonesia, barang-barang yang diimpor oleh Indonesia, serta mengenai AFTA dan MEA, itu adalah bentuk kerjasama juga ya, bentuk kerjasama ASEAN. Dan yang terakhir kita tadi baru saja pelajari mengenai lambang negara ASEAN. Itu yang dapat Bunda sampaikan dan kita bahas bersama. Apabila ada kesulitan silakan hubungi guru tematik masing-masing. Semoga apa yang Bunda sampaikan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah jumpa lagi di materi berikutnya. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.